Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kuartil, desil, dan persentil. Ini khusus untuk data berkelompok. Nah, yang namanya kuartil, desil, sama persentil itu bedanya cuma dari hasil data yang dibaginya. Kalau kuartil itu kan awalnya dari kuarter ya, kuartal, itu berarti 4 bagian kan, ada 4, berarti si kuartil ini dia membagi data menjadi 4 bagian. Misal datanya ada 40 misalnya, kalau misalnya dibagi 4 kan berarti ada 10 gitu kan gitu. Nah kalau misalnya desil itu kalau misalnya di bahasa Sanskerta awalnya dari kata dasa. Anak pramuka pasti tahu dong apa itu dasa. Coba, dasa dharmanya ada berapa? Sip, ada 10, berarti desil juga membagi 10. Kemudian persentil ini pasti udah familiar banget kan di matematika, dari kata persen. Persen itu adalah 100 gitu. Nah, jadi kalau yang namanya kuartil, desil, sama persentil itu rumusnya sama aja. Yang membedakan adalah di sini. Kalau kuartil itu dibagi 4, kalau desil itu dibagi 10, kalau persentil itu dibagi 100 gitu. Nah, nanti yang namanya kuartil itu ada 3. Yang pertama ada namanya kuartil ke-1. Kuartil ke-1 itu disebut juga sebagai kuartil bawah. Kemudian yang kedua ada namanya Q2. Q2 disebut juga dengan median atau nilai tengah. Jadi yang namanya Q2 sama median itu sama aja. Jadi kalau misalnya kalian mau ngafalin median, rumus median, itu pakainya rumus kuartil. Tapi I-nya 2, ini ganti jadi 2, ini juga ganti jadi 2, ini jadi 2 gitu. Kemudian yang terakhir ada yang namanya Q3. Q3 itu disebut juga dengan kuartil atas. Nah gitu. Kok katanya namanya kuartil itu membagi 4, tapi kenapa cuma ada 3? Cuma ada Q1, Q2, Q3? Ya kan namanya juga kuartil itu pembaginya. Misal kalau misalnya ada bolu nih, misalnya panjang. Kalau misalnya si bolu ini mau kita bagi jadi 4 bagian, berapa kali kita motong? Pasti 3 kan? Cuma 3 kali. Potong yang pertama, potong yang kedua di tengah-tengah, ini potongan yang ketiga gitu. Jadi potongan yang pertama itu disebut kuartil 1, yang kedua yang di tengah-tengah itu kuartil 2, ini yang terakhir kuartil 3. Jadi kalau misalnya ada bolu mau dibagi 4, kita cukup 3 kali motong. Berarti kalau kuartil itu cuma sampai kuartil 3. Kalau desil itu cuma dari desil 1 sampai desil 9. Kalau persentil mulai dari persentil 1 sampai persentil 99 gitu. Sekarang kita bahas rumusnya. Kuartil ke I sama dengan tepi bawah kelas kuartilnya ditambah I dibagi 4 dikali N. N itu banyaknya frekuensi. Dikurangi frekuensi kumulatif kuartil ke I dibagi frekuensi kuartilnya dikali panjang kelas gitu. Pokoknya yang TB mah tahu kan ya, itu tepi bawah. Kalau yang ini I-nya itu tergantung di sininya indeksnya nanti apa. Kalau misalnya dicarinya kuartil ketiga berarti I-nya 3. Kalau FK itu frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu apa? Nanti dijelaskan selanjutnya. P itu apa? Panjang kelas. Kalau F ya frekuensi ya. Gitu. Nah, sekarang kita coba mencari kuartil kedua. Kuartil kedua itu disebut juga sebagai median. Nah, untuk mencari kuartil kedua, pertama kita cari dulu ininya nih. I per 4N-nya. Jadi yang pertama kali dicari itu ini ya. I per 4N, I per 10N, I per 100N. Karena ini kuartil kedua, berarti I dibagi 4N. I-nya 2 dibagi 4, N-nya berapa? N-nya jumlahin semua frekuensi. 7 tambah 10, 17. 17 tambah 12, 29. 29 tambah 16, 45. 45 tambah 5, 50. Jumlahnya adalah 50. Berarti 2 kali 50, 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, nanti kita cari frekuensi ke 25. Gimana caranya? Kita pakai frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif itu frekuensinya ditambahin tapi satu per satu. Jadi di sini frekuensi yang ini kan cuma 7 ya, berarti tulis lagi 7. Nah, kalau yang di sini frekuensi kumulatifnya jadi berapa? Jadi 7 ditambah 10, 17. Kalau yang ini 7 tambah 12,
19 ditambah 16, 45. 45 ditambah 5 jadi 5. Bukan 19 tapi 29. 17 tambah 12, 29. Nah, itu frekuensi kumulatifnya. Sekarang lihat 25. 25 itu ada di mana? Ini cuma sampai 7, ini cuma sampai 17, ini sampai 29. 29 itu kan pasti ngelewatin 25 kan? Berarti Q2 itu ada di kelas yang ini. Ini untuk Q2. Nah, berarti nanti kalau mau nyari Q2 itu kan harus cari tepi bawah ditambah I-nya 2 ya, 2/4N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartilnya dikali panjang kelas. Karena kelasnya yang ini berarti tepi bawahnya berapa? 70 mundur setengah jadi 69,5. Ditambah yang ini I/4N-nya. Udah dapat kan 25, masukin sini 25. Dikurangi frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatifnya itu berarti yang atas. Yang atasnya 17. Berarti tulis 17 dibagi frekuensi kuartilnya. Frekuensi kuartilnya 12 dikali panjang kelasnya dari 70 sampai 79, panjang kelasnya adalah 10. Berarti nanti tinggal hitung 69,5 ditambah 25 dikurang 17. Sip. 8 dibagi 12 dikali 10. 69,5 ditambah, kalikan dulu 8 kali 10, 80 dibagi 12. Kalau susah gunakan kalkulator. Berapa 80 dibagi 12? 6,67. 69,5 ditambah 6,67, ini pendekatan ya. Sama dengan hasilnya 76,17. Gitu. Itu kalau misalnya kita mencari kuartil yang kedua. Nah, kalau misalnya cari kuartil yang ketiga gimana? Berarti tinggal di sini tulis kuartil ketiga. Kita cari dulu ininya, kelasnya. Ini cara mencari kelas. Berarti karena kuartil berarti I-nya dibagi 4 dikali N. I-nya 3 dibagi 4, N-nya 50. 3 kali 50, 150 dibagi 4. 150 dibagi 4 sama dengan 37,5. Oke, sekarang lihat coba dari frekuensi kumulatif 37,5 ada yang di mana? 37,5 itu ada di ini kan belum sampai 30, berarti ada di bawahnya. Berarti ini untuk kuartil ketiga. Rumus untuk kuartil ketiga berarti tepi bawah ditambah 3/4 kali N dikurangi frekuensi kumulatif ketiga dibagi frekuensi kelas kuartil dikali panjang kelas. Tepi bawahnya, karena kuartil ketiga ini berarti tepi bawahnya 79,5 ditambah 3/4N-nya tadi kan udah ya, ini 37,5 dikurangi frekuensi kumulatif, karena ini kelas ketiga frekuensi kumulatifnya berarti yang atasnya 29 dibagi frekuensi kuartilnya karena kelas ketiga ini berarti 16, panjang kelasnya tetap 10. Jadi 79,5 ditambah 37,5 dikurang 29, 8,5. 8,5 dibagi 16 dikali 10 berarti 79,5 ditambah 8,5 kali 10, sip, 85 dibagi 16. Jadi 79,5 ditambah 85 dibagi 16. Berapa 85 dibagi 16? 5,3125. Tinggal dijumlahkan. Sama dengan 84,125. Sebentar. Jumlahin jadi 84,8125. Hapus ya. 84,8125. Gitu. Itu cara mencari kuartil ketiga. Nah, untuk soal desil dan persentil kita bahas di video selanjutnya.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.